Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Baik Bapak Ibu seluruhnya, guru-guru hebat, alhamdulillah hari ini kita bertemu di ruang virtual untuk mendengarkan aksi nyata modul 1.4 penyebaran pemahaman budaya positif oleh Ibu Anita Oktarisma MPD, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 07 Lebong. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, Ibu Anita dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Jenny atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh guru-guru hebat yang sudah sempat hadir dan sudah bisa bergabung di dalam Zoom yang sudah saya jadwalkan pada hari ini, yaitu jam 10 dalam rangka penyebaran pemahaman mengenai budaya positif, yaitu aksi nyata modul 1.4. Saja masuk kepada penyampaian materi yang pertama, yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Jadi kurikulum yang berubah juga menuntut kita untuk sebagai guru juga harus berubah. Jadi kalau menurut dari Stephen R. Covey dalam bukunya Principal Center Leadership tahun 1991, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya Bapak Ibu bahwa sebagai seorang guru yang terus belajar, jadi kita harus selalu memberikan tanggapan positif terhadap perubahan. Jadi jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk melakukan hal-hal yang baru, apalagi dalam belajar. Karena sebagai seorang guru, kita dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi kita, salah satunya dengan terus belajar, supaya pengetahuan kita akan semakin bertambah menyesuaikan dengan keadaan atau perubahan zaman, karena kurikulum itu selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian dalam perubahan paradigma belajar, tentu kita punya pemikiran dari pemikiran yang lama, kemudian masuk ke pemikiran yang baru. Jadi dalam perubahan paradigma belajar ada yang disebut dengan stimulus respon, kemudian ada yang disebut dengan teori kontrol. Nah, yang sekarang yang kita pakai saat ini adalah teori kontrol. Jadi bagaimana kita mengontrol apa yang akan kita lakukan. Jadi perbedaan keduanya dapat kita lihat dalam tabel berikut, di mana kalau stimulus respon itu berupa realitas atau kebutuhan kita itu sama, sedangkan kalau teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau stimulus respon, sementara untuk teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita kalau di stimulus respon, sementara kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau stimulus respon. Sementara kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol kita kalau di stimulus respon, sementara teori kontrol hanya kita yang mengontrol diri kita sendiri. Kemudian dalam stimulus respon, kita bisa mengontrol orang lain, tetapi dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain itu akan mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, dalam model berpikir, stimulus respon itu menang kalah, tetapi dalam teori kontrol
model berpikir kita menang-menang. Jadi artinya kita selalu berpikiran positif. Nah, ini yang harus kita ubah. Jadi dari stimulus respon kita ubah pemikiran kita ke dalam teori kontrol. Kemudian selanjutnya yang kedua itu materi mengenai makna disiplin. Nah, disiplin di sini kalau kita cerna atau kita mendengar kata disiplin, yang pertama dalam pikiran kita yaitu bahwa disiplin itu adalah aturan, disiplin itu adalah tata tertib, kemudian disiplin itu harus teratur, terarah gitu. Kemudian disiplin itu harus patuh, mendengarkan orang lain. Nah, dari pemahaman-pemahaman kita yang seperti itu tentu akhirnya kita berpikiran bahwa disiplin ini kaitannya erat dengan hukuman atau membuat kita menjadi tidak nyaman. Ini yang perlu kita ubah, eee, bahwa disiplin ini ke hal yang positif. Kalau di sini dari pengertian ini kita berpikiran bahwa disiplin ini adalah sesuatu hal yang negatif. Nah, jadi bagaimana tadi kita kaitkan dengan perubahan paradigma belajar. Nah, salah satu yang harus kita ubah adalah pemikiran kita mengenai makna disiplin. Kemudian makna disiplin yang perlu kita pahami di sini adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu beliau mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, kita harus menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu bahwa disiplin diri itu harus datang dari diri kita sendiri, bukan karena paksaan orang lain, bukan karena kita melakukan itu karena terpaksa. Jadi kalau kita mendisiplinkan diri kita karena orang lain, itu artinya disiplin. Motivasi disiplin kita berarti motivasi eksternal. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana kita membentuk anak-anak kita nanti untuk memiliki motivasi internal dalam hal disiplin diri. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin merupakan bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia kita ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh pelajar Indonesia itu saat ini kita kenal dengan dimensi profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini terdiri dari yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini hanya satu organisasi saja, dalam artian bahwa nilai-nilai kebajikan universal ini banyak sekali organisasi-organisasi yang punya. Nah, khususnya dalam bidang pendidikan, untuk pendidikan kita punya nilai-nilai kebajikan universal ini, yaitu dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal ini sendiri artinya bahwa adalah nilai-nilai kebaikan universal ini adalah tidak terikat dengan ras, suku, bangsa, dan agama. Jadi nilai-nilai yang seluruh dunia meyakini itu dan menganggap bahwa nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang baik. Makanya di sini disebutkan bahwa disiplin ini merupakan bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Karena nilai-nilai kebajikan universal itu semuanya adalah nilai-nilai yang mulia yang harus dimiliki khususnya kita kalau dalam pendidikan ini untuk anak-anak didik kita nantinya. Kemudian saya contohkan juga di sini salah satu nilai-nilai kebajikan universal yang saya anggap sudah mencakup semuanya di selain ini masih ada Bapak Ibu nilai-nilai universal yang lain yang di yang dibuat atau diciptakan oleh organisasi-organisasi yang lain, tetapi saya anggap sudah mencakup semuanya itu adalah nilai-nilai kebajikan universal
ini. Jadi menurut The Virtual Project. Jadi proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini semua nilai-nilai yang baik itu tertuang di sini. Misalnya rasa peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, kemudian bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, harga diri, rendah hati, keadilan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Mungkin rekan-rekan bisa membaca di sana, sudah bisa melihat juga. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita ciptakan berkaitan dengan disiplin. Jadi anak-anak kita nanti harapan kita adalah akan memiliki nilai-nilai kebajikan yang seperti ini yang termotivasi dari dalam dirinya. Jadi mereka melakukan punya nilai-nilai ini, mereka melakukan ini itu atas dasar keinginan sendiri, bukan keterpaksaan, bukan karena mereka takut, bukan karena mereka mengikuti aturan. Jadi mudah-mudahan nanti nilai-nilai ini bisa kita terapkan semua untuk anak-anak didik kita nanti. Kemudian selanjutnya, materi yang selanjutnya itu mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi menurut Dian Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya bahwa biasanya orang itu termotivasi untuk berperilaku baik itu karena dia menghindari sebuah hukuman atau menghindari sesuatu hal yang tidak nyaman. Jadi dia mengikuti aturan gitu. Jadi dia mau melakukan itu karena tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehukuman. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi ada orang-orang yang akan melakukan sesuatu karena tujuannya adalah untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Misalnya seorang siswa datang ke sekolah bukan karena dia memang mau datang pagi, tetapi karena untuk mendapatkan suatu penghargaan, bisa jadi dari guru-gurunya, bisa jadi dari orang lain. Oh, kamu sudah hebat datang pagi-pagi nih, kamu bagus ini dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya seperti itu. Jadi motivasi itu juga kadangkala mendasari anak-anak. Jadi bukan karena dari hatinya dia mau datang disiplin, datang pagi, mau disiplin, mau rajin mengerjakan tugas, tetapi hanya untuk mendapatkan ini. Misalnya dalam belajar, anak-anak akan diberi reward, dijanjikan untuk mendapatkan hadiah, tentu mereka akan mengerjakan tugasnya dengan sangat cepat, harapannya adalah supaya mereka bisa mendapatkan atau imbalan. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Nah, untuk motivasi yang ketiga ini, inilah yang kita harapkan. Jadi, mereka melakukan sesuatu itu karena memang mereka menghargai dirinya sendiri, kemudian mereka juga termotivasi sendiri, bukan karena orang lain. Nah, harapannya nanti motivasi yang kita tanamkan kepada anak-anak didik kita nanti adalah motivasi yang ketiga ini. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai hukuman dan penghargaan. Nah, ini cukup menarik ya Bapak Ibu ya, karena selama ini kita tidak pernah berpikir bahwa penghargaan ini termasuk ke dalam hukuman. Kita berpikir bahwa penghargaan ini adalah memang benar-benar kita menghargai anak-anak atas keberhasilannya. Ternyata apa yang kita pahami itu ternyata kurang tepat. Jadi memberikan penghargaan kepada anak-anak itu ternyata merupakan hukuman bagi mereka. Nah, sebelum kita masuk ke hukuman dan penghargaan, kita bisa melihat terlebih dahulu bagaimana perbedaan antara hukuman, kemudian dan konsekuensi. Jadi dalam perilaku kita, hukuman itu sendiri sudah termasuk di dalam identitas yang gagal. Sementara kalau konsekuensi dan nanti akan kita temui materi mengenai restitusi. Nah, jadi ada istilah konsekuensi dan restitusi. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa menyimak sampai terakhir nanti ya, supaya kita bisa lebih memahami apa yang disebut dengan restitusi. Jadi untuk identitas suksesnya itu
untuk mencapai disiplin itu kita bisa melakukan dengan memberikan konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang kita bisa lihat perbedaannya, bagaimana hukuman, bagaimana konsekuensi, dan bagaimana restitusi. Dari sini bisa rekan-rekan bisa melihat ya, bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan sesuatu yang harus terjadi. Jadi terpaksa gitu. Jadi anak-anak akan terpaksa, itu namanya hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi saja, tetapi kita sudah anak-anak sudah tahu gitu bahwa mereka nanti akan seperti ini. Itu perbedaannya ya Bapak Ibu. Kemudian kalau restitusi ini pilihan. Makanya restitusi ini termasuk ke dalam salah satu identitas sukses untuk mendisiplinkan anak. Kemudian selanjutnya adalah hukuman ini tidak nyaman untuk murid atau untuk anak karena jangka waktu yang panjang. Artinya mereka akan selalu ingat hukuman yang kita berikan, apalagi kalau kita melakukan hukuman fisik, anak-anak akan ingat dan mereka mungkin akan menyimpan dendam di dalam hatinya. Kemudian kalau untuk konsekuensi, mereka tidak nyaman untuk murid, tetapi tidak nyamannya itu hanya dalam waktu yang pendek. Karena mereka sudah tahu akan dapat sanksi apa, mereka sudah tahu. Jadi mereka tidak kaget gitu, tidak kaget terhadap sanksi yang diberikan. Nah, kalau restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi menguatkan ini artinya anak-anak akan apa ya istilahnya ya, akan memahami gitu. Kenapa mereka salah, mengapa mereka diberi hukuman dan lain sebagainya. Nanti kita akan masuk ke dalam restitusi secara khusus. Kemudian yang selanjutnya yaitu hukuman itu adalah anak-anak menjadi korban. Jadi korban untuk mendapatkan keadilan. Kemudian kalau di konsekuensi itu korbannya bisa diabaikan. Jadi menjadi korban itu bisa diabaikan. Tapi kalau di hukuman, anak-anak itu memang benar-benar jadi korban. Bisa saja kan anak-anak dihukum secara fisik dan lain sebagainya. Kemudian dalam restitusi, korbannya ini mendapatkan ganti. Artinya nanti mereka akan apa ya? Meskipun mereka korban, tetapi mereka tidak terlalu dihakimi lah, katakanlah seperti itu. Kemudian selanjutnya murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman. Jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau di konsekuensi murid atau dibuat kehilangan tetapi Izin Ibu Anita. disakiti. Kemudian selanjutnya Maaf Ibu, izin Ibu ya Anita. ya. Sepertinya Pak Muklis boleh ditutup Pak, mic-nya Oh ya Pak Bapak. Muklis, mic-nya boleh ditutup Pak. Oke Pak Muklis, mohon maaf Pak Muklis. Ya, sudah Bu Jenny. Sepertinya belum Bu. Oh mungkin ini bapaknya lagi di jalan ini Bu. Oh baiklah, baiklah. Iya Nanti ya. di unmute aja. Iya iya iya, nanti saya ini ditulis nanti di kolom chat aja Bu, biar bisa Iya terbaca. baik, lanjut. Lanjut Bu. Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk hukuman ya, itu perilaku pasif atau agresifnya meningkat, anak-anak akan meningkat seperti itu. Kemudian kalau di konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, tadi sudah dibahas. Kemudian kalau di restitusi, masalah akan terpecahkan. Nah, ini. Kemudian di hukuman juga sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memang kebanyakannya seperti ini. Jadi anak-anak banyak melakukan atau mengikuti aturan itu karena mereka merasa takut. Kemudian kalau di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kalau di konsekuensi ini karena kita yang membuat bukan kesepakatan, tapi kita yang sudah berjanji dengan anak-anak kalau salah nanti akan seperti ini. Jadi kita harus memonitor terus, kemudian kita memberikan pengawasan terhadap anak-anak. Kemudian kalau di restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi dalam restitusi nanti anak akan mencari solusinya terhadap masalah yang mereka buat. Nah,
kemudian selanjutnya juga ini misalnya ada dalam hukuman itu biasanya guru-gurunya suka menggunakan kata-kata yang seperti ini. Peraturannya adalah kamu harus, gitu. Biasanya seperti itu. Nah, sementara kalau dalam konsekuensi kita menggunakan kata-kata yang lebih sederhana. Apa peraturannya? Gitu. Mampukah kamu melakukannya? Kalau mampu, kita ucapkan terima kasih. Nah, ini kalau dalam konsekuensi. Nah, sementara kalau dalam restitusi lebih lebih halus lagi. Apa yang kamu yakini? Nah, karena kita nanti dalam restitusi ada istilahnya kita membuat keyakinan kelas. Jadi mudah-mudahan nanti rekan-rekan bisa mengikuti sampai akhir ya. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, biasanya dalam restitusi akan kita tawarkan dialognya seperti itu. Baiklah Bapak kita lanjutkan karena slide-nya masih cukup banyak. Nah, jadi masih ya, ini jadi dalam hukuman itu modenya mode paksaan, tetapi kalau dalam konsekuensi itu stimulus respon tadi sudah kita bahas. Kalau restitusi itu teori kontrol. Kemudian dalam hukuman itu mendorong menyalahkan diri. Kemudian kalau dalam konsekuensi itu mendorong kepatuhan. Nah, konsep kalau dalam hukuman ya anak merasa konsep dirinya buruk gitu lah. Kemudian anak akan belajar menyembunyikan kesalahannya. Mereka akan sering berbohong karena mereka takut dihukum. Kemudian kalau dalam konsekuensi konsep dirinya mereka baik. Kemudian murid atau anak belajar untuk menaati peraturan. Sementara dalam restitusi konsep dirinya kuat karena anak belajar memecahkan masalah sendiri. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan memecahkan persoalannya dan mencari solusinya. Nah, kemudian untuk hukuman juga mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Nah, jadi dari identitasnya saja hukuman ini sudah negatif, gitu kan? Jadi dari identitasnya saja hukuman ini juga sudah negatif. Kalau dalam konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Sementara dalam restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi lebih positif lagi kalau dalam restitusi. Kemudian dampaknya pada murid kalau dari hukuman ini marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri karena mereka marah. Kemudian dalam konsekuensi kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri, kemudian penahanan artinya mereka akan mendapatkan sanksi. Jadi itu, makanya mereka akan kehilangan hak istirahat misalnya, hak untuk ke kantin dan lain sebagainya. Nah, sementara dalam restitusi, murid atau anak tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian untuk hukuman juga tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Ya, jadi hukuman ini kan tidak terencana, tiba-tiba kita memberikan hukuman. Kalau konsekuensi perbedaannya dan hukuman, anak sudah mengetahui dan anak sudah bisa menerima dengan akal sehatnya bahwa mereka akan kena hukuman kalau mereka melanggar. Nah, kira-kira seperti itu. Sementara dalam restitusi berupaya undangan untuk mengedepankan artinya kita mengajak anak untuk berbicara, mencari jalan solusi yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Kalau hukuman dibuat oleh guru, sementara kalau konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid, karena namanya konsekuensi ya, ada kesalahan, ada hukuman. Kemudian kalau restitusi ini dibuat oleh murid atau anak itu sendiri. Jadi mereka akan mencari penyelesaian masalahnya secara sendiri. Itu untuk direstitusi. Kemudian yang terakhir, hukuman ini tentu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan anak. Nah, kemudian kalau di konsekuensi, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi yang sudah disepakati. Nah, kemudian kalau dalam restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, makanya nanti dalam restitusi itu harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum kita menerapkannya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai restitusi di materi yang selanjutnya.
Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman ini bersifat satu arah karena hanya guru yang menentukan. Kemudian kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, guru dan siswa sudah menyepakati kalau membuat kesalahan nanti akan ada hukumannya seperti ini. Nah, jadi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi siswa tidak merasa eh, apa istilahnya ya, bahwa gurunya itu otoriter karena dia sudah tahu hukuman yang akan diperoleh kalau dia melakukan suatu kesalahan. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan tadi bahwa ternyata penghargaan ini adalah suatu hukuman untuk siswa kita. Dan saya pun baru mengetahui ini setelah saya cerna, ternyata memang benar adanya demikian. Jadi menurut Al-Fiqh tahun 1993, beliau mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensinya untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Koh, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Dari sini bisa kita pahami Bapak Ibu bahwa mengapa kok penghargaan itu disebut menghancurkan potensi pembelajaran anak yang sesungguhnya. Karena kalau kita janjikan sesuatu, anak-anak itu sebenarnya anak-anak kita sudah punya potensi, tetapi kan untuk mengeluarkan potensinya itu kadang-kala sulit. Nah, jadi kita janjikan sesuatu, akhirnya potensi yang keluar dari dalam diri siswa kita itu bukan potensi yang murni keluar dari dalam hatinya, tetapi potensi itu keluar karena untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya kita janjikan coklat, permen, atau lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, mengapa disebut bahwa penghargaan ini adalah hukuman juga untuk siswa kita? Karena sebenarnya bahwa penghargaan yang sebenarnya itu adalah belajar. Jadi anak-anak belajar itu sudah sebuah penghargaan. Apalagi kalau anak-anak kita belajar itu memang benar-benar datang dari hatinya. Memang benar-benar niatnya untuk belajar, itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Dan ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, bahwa niat belajar kita datang dari rumah ke sekolah karena memang benar-benar tulus niat, itu adalah penghargaan yang tidak ada bandingannya di dunia. Dan jadi mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan ini dan memberikan pemahaman kepada siswa-siswi kita mengenai penghargaan yang sesungguhnya, bahwa belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya masih mengenai penghargaan, jadi dampak negatifnya, ternyata penghargaan ini memiliki beberapa dampak negatif. Yang pertama yaitu berpengaruh terhadap jangka panjang dan jangka pendek. Artinya anak-anak itu nanti akan terbiasa kalau mengerjakan sesuatu harus diberi penghargaan. Kalau tidak diberi penghargaan, mereka tidak akan mengerjakan sesuatu. Ini dampak negatif yang pertama. Kemudian penghargaan tidak efektif, ya, karena mengerjakan sesuatunya tidak dari hati. Tidak dari hati kecilnya, tetapi untuk mendapatkan sesuatu. Penghargaan merusak hubungan. Artinya bahwa dengan kita memberikan penghargaan, ada anak-anak yang merasa memang punya kemampuan mungkin di dalam kelas, tetapi dia terlambat mengerjakan, akhirnya orang lain yang dapat dan orang itu yang dapat penghargaan. Nah, ini ada iri-iriannya, ada iri dengkinya anak-anak di dalam kelas. Ada yang dapat permen, ada yang tidak dapat permen, ada yang dapat coklat, ada yang tidak dapat coklat. Nah, ini merusak hubungan. Jadi pertemanan mereka akan terganggu. Hubungan sosial mereka di dalam kelas akan terganggu. Kemudian selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan, ya. Jadi artinya bahwa potensi mereka yang ada di dalam dirinya itu tidak benar-benar dikeluarkan gitu, tidak benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh siswa. Mereka mengerjakan sesuatu itu tidak secara tulus, tidak secara tepat, tetapi hanya untuk mengejar supaya mereka memperoleh penghargaan. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Anak yang selama ini punya kemampuan lebih gara-gara ada penghargaan, yang penting mereka dapat penghargaan. Mereka tidak memikirkan lagi mutu dan kualitas diri mereka. Ini juga dampak negatifnya.
Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, anak-anak jadi tidak kreatif, tidak bisa berpikir, tidak bisa mengeluarkan ide pikiran mereka, tidak bisa menggunakan nalar mereka untuk mengerjakan sesuatu karena yang ada di kepala mereka adalah bagaimana cara mendapatkan penghargaan. Kemudian yang terakhir penghargaan tadi menghukum, artinya sudah kita bahas tadi ya, penghargaan menghukum ini ya itu juga hukuman untuk anak. Jadi penghargaan ini merupakan bentuk hukuman yang tidak terlihat. Yang kita anggap itu suatu hal yang menyenangkan, ternyata itu juga termasuk ke dalam hukuman. Kemudian yang selanjutnya, materi yang selanjutnya itu mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi manusia ini melakukan apapun itu mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi dalam hidup kita itu manusia punya 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang ya, rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, jadi kelima kebutuhan dasar ini harus terpenuhi agar anak bisa menjalankan hidupnya dengan bahagia. Nah, kemudian apabila ada siswa atau murid yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar aturan, artinya ada satu kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi atau mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Mungkin kalau dalam sekolah ya kita bisa melihat anak-anak itu suka cari perhatian, berarti itu adalah rasa kasih sayang, kebutuhan akan sayang, rasa kasih mereka mungkin tidak dapatkan di rumah. Oleh karena itu mereka melakukan hal-hal yang memancing perhatian itu di sekolah. Nah, ini contohnya seperti itu. Selanjutnya ada materi mengenai 5 posisi kontrol atau restitusi. Jadi sebagai seorang guru, kita sebagai pengontrol di dalam kelas. Nah, kita dalam disiplin ada 5 posisi yang biasanya kita perankan sebagai seorang guru. Jadi posisi kontrol ini yang pertama itu adalah guru itu sebagai penghukum. Nah, jadi kalau guru sebagai penghukum, jadi apa yang mereka lakukan itu menggunakan hukuman. Bisa berbentuk fisik atau bisa berbentuk verbal. Nah, jadi biasanya guru-guru yang penghukum ini mereka akan menggunakan kata-kata yang seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas kamu ya. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian, kamu selalu saja salah. Kita selalu mendoktrin mereka seperti itu. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Atau mungkin kita bisa mengatakan kamu itulah biang keroknya, mungkin seperti itu. Nah, ini percakapan-percakapan yang biasanya dipakai oleh seseorang guru dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua yaitu posisi kontrol guru yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, dalam posisi ini guru akan bersuara lembut, misalnya seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, bisa saja gurunya nangis gitu kan kalau anaknya melakukan pelanggaran. Nah, kemudian gurunya juga biasanya akan mengatakan, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti itu? Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, jadi suaranya tidak keras, tidak menggunakan hukuman, tetapi akan membuat anak itu merasa bersalah dengan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, jadi guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, selanjutnya posisi guru di sini yaitu sebagai teman. Jadi ada juga kita tanpa kita sadari itu posisi kontrol kita dalam mendisiplinkan anak itu kita sebagai teman. Misalnya guru tidak menyakiti murid ya, kalau sebagai teman ini pasti tidak akan menyakiti, tetapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Nah, jadi melalui ajakan, melalui rayuan. Nah, guru akan merayu anak-anaknya. Misalnya contohnya menggunakan kata-kata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya, gitu. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Atau mungkin ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, jadi karena kenapa kok ucapan seperti ini yang muncul? Karena guru sudah menganggap bahwa mereka berteman gitu. Jadi
keakraban. Jadi yang ditunjukkan di sini keakraban, tetapi tetap mengontrol murid, tetapi mengontrolnya dengan cara-cara persuasif itu atau rayuan katakanlah seperti itu. Dengan rayuan atau ajakan. Kemudian yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, ini agak selebih. Jadi anak yang akan mencari solusinya. Nah, ini posisi kontrol seorang guru sebagai seorang manajer. Nah, dari kelima ini mungkin teman-teman bisa memprediksikan, kawan-kawan bisa menebak-nebak bahwa rekan-rekan guru hebat ini ada di posisi mana pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa berada di posisi manajer ya sebagai seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan motivasi ada motivasi tadi sudah saya singgung sedikit, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang dari luar, jadi anak yang akan mencari solusinya. Nah, ini posisi kontrol seorang guru sebagai seorang manajer. Nah, dari kelima ini mungkin teman-teman bisa memprediksikan, kawan-kawan bisa menebak-nebak bahwa rekan-rekan guru hebat ini ada di posisi mana pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa berada di posisi manajer ya sebagai seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan motivasi ada motivasi tadi sudah saya singgung sedikit, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang dari luar, jadi anak yang akan mencari solusinya. Nah, ini posisi kontrol seorang guru sebagai seorang manajer. Nah, dari kelima ini mungkin teman-teman bisa memprediksikan, kawan-kawan bisa menebak-nebak bahwa rekan-rekan guru hebat ini ada di posisi mana pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa berada di posisi manajer ya sebagai seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan motivasi ada motivasi tadi sudah saya singgung sedikit, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang dari luar, kan guru hebat ini ada di posisi mana pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa berada di posisi manajer ya sebagai seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan motivasi ada motivasi tadi sudah saya singgung sedikit, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang dari luar, kan guru hebat ini ada di posisi mana pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa berada di posisi manajer ya sebagai seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan motivasi ada motivasi tadi sudah saya singgung sedikit, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang dari luar, kan guru hebat ini ada di posisi mana pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa berada di posisi manajer ya sebagai seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan motivasi ada motivasi tadi sudah saya singgung sedikit, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang dari luar, kan guru hebat ini ada di posisi mana pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa berada di posisi manajer ya sebagai seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan motivasi ada motivasi tadi sudah saya singgung sedikit, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang dari luar, kan guru hebat ini ada di posisi mana pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa berada di posisi manajer ya sebagai seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan motivasi ada motivasi tadi sudah saya singgung sedikit, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang dari luar, kan guru hebat ini ada di posisi mana
pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa berada di posisi manajer ya sebagai seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan motivasi ada motivasi tadi sudah saya singgung sedikit, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang dari luar kan guru hebat ini ada di posisi mana pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa berada di posisi manajer ya sebagai seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan motivasi ada motivasi tadi sudah saya singgung sedikit, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang dari luar kan guru hebat ini ada di posisi mana pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa berada di posisi manajer ya sebagai seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan motivasi ada motivasi tadi sudah saya singgung sedikit, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang dari luar kan guru hebat ini ada di posisi mana pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa berada di posisi manajer ya sebagai seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan motivasi ada motivasi tadi sudah saya singgung sedikit, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang dari luar kan guru hebat ini ada di posisi mana pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa berada di posisi manajer ya sebagai seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan motivasi ada motivasi tadi sudah saya singgung sedikit, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang dari luar kan guru hebat ini ada di posisi mana pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa berada di posisi manajer ya sebagai seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan motivasi ada motivasi tadi sudah saya singgung sedikit, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang dari luar kan guru hebat ini ada di posisi mana pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa berada di posisi manajer ya sebagai seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan motivasi ada motivasi tadi sudah saya singgung sedikit, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang dari luar kan guru hebat ini ada di posisi mana pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa berada di posisi manajer ya sebagai seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan motivasi ada motivasi tadi sudah saya singgung sedikit, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang dari luar kan guru hebat ini ada di posisi mana pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa berada di posisi manajer ya sebagai seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan motivasi ada motivasi tadi sudah saya singgung sedikit, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang dari luar kan guru hebat ini ada di posisi mana pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa berada di posisi manajer ya sebagai seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan motivasi ada motivasi tadi sudah saya singgung sedikit, motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang datang adalah gagal. Ada yang gagal, ada yang identitasnya sukses. Nah, dari sini rekan-rekan bisa melihat ya, kalau posisi kontrolnya sebagai seorang penghukum, guru itu berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu sudah termasuk ke dalam perilaku kontrol negatif.
Kemudian kalau posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, itu berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kemudian perilaku kontrol positifnya ini kalau kita sebagai seorang teman, posisi kontrol kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, jadi posisi kontrol yang positif ini, posisi kontrol kita, guru itu sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau, bisa juga sebagai manajer. Jadi 3 itu. Tetapi kalau untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini adalah perilaku kontrol negatif. Nah, biasanya kalau sebagai teman ini kita membuatkan alasan-alasan untuk murid-murid kita seperti tadi ya Bapak Ibu contohnya ya. Bisa tidak bantu Bapak, bisa tidak bantu Ibu, ayolah gitu kan, kamu jangan lagi dan lain sebagainya. Nah, kalau pemantau ini menghitung dan mengukur karena kita sudah punya peraturan dan konsekuensi. Makanya setiap apa yang dilakukan oleh murid kita kembalikan lagi kepada peraturan yang sudah kita buat dan konsekuensinya. Nah, sementara kalau sebagai posisi manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti tadi contohnya. Jadi kita tidak me, me, apa namanya ya, menunjuk siswa, kita tidak mendiskreditkan dia, tetapi kita cukup bertanya saja. Tetapi pertanyaan-pertanyaannya ini yang sesuai dengan restitusi nanti akan kita bahas itu mengenai segitiga restitusi di materi yang selanjutnya. Nah ini jadi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana posisi-posisi kontrol negatif antara perbuatan guru, perkataan, dan nanti hasilnya. Kalau perkataannya ini kalau kamu tidak melakukannya saya akan gitu. Biasanya kalau menghukum itu seperti itu kan. Kemudian orang merasa bersalah ini kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak gitu. Jadi anak merasa sedih kalau kita sampaikan itu. Nah, kalau posisi kontrol teman itu lakukan untuk bapak ibu ya. Sudah, nanti bapak ibu bantu. Karena mereka merasa berteman gitu. Jadi lebih akrab. Nah, kalau pemantau ini kembali ke peraturannya. Seperti yang tadi, apa peraturannya, apa konsekuensinya dan lain sebagainya. Nah, dari hal-hal ini akan ada hasilnya nanti. Kalau untuk kontrol penghukum, jadi anak-anak akan memberontak, menjadi pendendam dan menyalahkan orang lain. Nah, kalau di pembuat orang merasa bersalah ini anak-anak akan menyembunyikan, akan menyangkal, akan berbohong karena dia tidak mau terlihat bersalah. Jadi anak-anak lebih 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 banyak berbohongnya terhadap kasus-kasus yang mereka buat. Nah, kalau untuk teman ini anak-anak akan ketergantungan karena kalau setiap punya masalah dia tidak takut untuk berbicara dengan gurunya karena dia tahu guru-gurunya akan membantu gitu. Makanya kurang bagus juga kalau posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, sementara kalau sebagai pemantau, anak-anak akan menyesuaikan bila diawasi. Karena namanya pemantau ya, mengontrol gitu. Jadi anak-anak akan berbuat baik kalau guru-gurunya mengawasi, itu kelemahannya. Nah, sementara di manajer, ini anak-anak akan menguatkan watak mereka atau karakter mereka, karena kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan. Apa namanya, misalnya bagaimana solusinya, apa solusinya, dan lain sebagainya, karena mereka akan berpikir sendiri. Nah, kira-kira seperti ini motivasi dan apa namanya, peran kontrol seorang guru dalam menghadapi anak-anak yang bermasalah. Kemudian kita lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi mengenai keyakinan. Oke, sudah ya. Jadi saya ulangi, yang pertama yaitu mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Ukurannya poster gitu, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor, karena keyakinan kelas tidak boleh dalam bentuk negatif dengan menggunakan kata jangan gitu kan. Jadi kita ganti dalam bentuk positif yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Selanjutnya
Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Misalnya kalau sudah banyak gitu ya, karena kita tadi kan keyakinan kelas ini bentuk dalam secara abstrak saja, tidak harus dirinci supaya gampang dihafal, supaya gampang diingat. Ini maksudnya yang kelima. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Kemudian yang ketujuh, sekolah atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat. Jadi supaya semua orang bisa melihat bahwa kelas kita memiliki atau punya keyakinan kelas. Nah, ini prosedur pembentukannya. Sayangnya saya tidak punya video yang bisa ditampilkan bagaimana cara membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini. Kemudian ini contoh-contohnya, contoh keyakinan kelas, misalnya kalau di kelas 1 itu setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contohnya. Kemudian kalau di kelas 5 misalnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, atau berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Kalau di kelas 7 misalnya keyakinan hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau bekerja misalnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian misalnya diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Nah, untuk menerapkan kontrol manajer tadi Bapak Ibu, tentu kita harus punya dulu keyakinan kelas kita. Karena setiap apa yang akan kita sampaikan nanti akan kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu supaya kontrol kita sebagai manajer kalau menyelesaikan masalah itu bisa kita laksanakan. Ini mengenai keyakinan kelas dan kita lanjutkan mengenai materi segitiga restitusi. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal-awal dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tadi negatif, konsekuensi tadi positif. Nah, yang lebih positifnya lagi adalah restitusi. Bagaimana menyelesaikan setiap persoalan anak-anak dengan cara segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini terdiri dari yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini artinya kita akan memberikan kepada pemahaman kepada anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kemudian kita katakan juga kepada anak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dengan mengatakan demikian, anak-anak yang bermasalah ini tadi akan merasa identitasnya itu tidak dicap sebagai orang yang jelek gitu, tidak dicap sebagai orang yang terhukum. Makanya dalam kerangka pertama dari segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini tentu anak salah, tapi kita harus membuat mereka itu mengakui apa kesalahannya gitu. Mereka harus tahu mereka itu melakukan kesalahan apa. Misalnya kita tanya seperti, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jadi mereka akan menyampaikan nanti, oh iya Bu, saya melakukan ini karena ini, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya kita tanyakan seperti itu. Ada tidak jalan lain? Tidak harus melakukan cara yang salah gitu. Nanti anak akan bisa berpikir, anak akan bisa memberikan alasan-alasan. Ini namanya adalah kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi,
untuk melakukan menerapkan segitiga restitusi, tentu kita harus punya keyakinan kelas terlebih dahulu. Karena nanti akan kita tanyakan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apakah kamu ingat gitu? Apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau kita tidak punya, tentu anak akan menjawab tadi tidak, Bu, gitu kan seperti itu. Otomatis kita harus punya dulu. Nah, kemudian kita juga tanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu, sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, ini adalah cara menyelesaikan persoalan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah pengalaman dan pembelajaran saya setelah mempelajari materi-materi yang terdapat di dalam modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, jadi kalau ditanya pengalaman, tentu sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sudah saya sampaikan tadi, saya itu kontrolnya sebagai penghukum. Jadi kadangkala saya refleks gitu ya, melakukan hukuman terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran. Tetapi insya Allah setelah mempelajari hal-hal ini, saya akan menerapkan, akan mengubah ya, paling tidak berusaha gitu, berusaha untuk menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Paling tidak sampai pada pemantau terlebih dahulu. Karena kalau untuk sampai di posisi manajer sepertinya agak sulit gitu, tetapi paling tidak lagi menjadi kontrol diri saya sebagai guru yang penghukum. Itu pengalaman dan pembelajarannya. Kemudian hal yang menarik juga yang saya temui setelah mempelajari modul ini yaitu mengenai motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Saya sedikit kaget begitu mengetahui bahwa penghargaan ini sama dengan menghukum siswa. Sebagai seorang guru tentu saya pernah melakukan bagaimana saya memotivasi siswa saya untuk melakukan sesuatu, kemudian saya iming-imingi dengan reward, dengan hadiah. Nah, ternyata apa yang saya lakukan ini salah karena berdampak kurang baik terhadap siswa. Di antaranya dapat merusak hubungan tadi, merugikan ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan tentunya penghargaan ini adalah bersifat menghukum. Nah, ini adalah pengalaman dan pembelajaran yang saya rasakan setelah saya mempelajari modul tentang budaya positif ini. Mudah-mudahan nanti di forum ini kita bisa berdiskusi, bisa berbagi pengalaman praktik juga dari rekan-rekan bagaimana tentang budaya positif di sekolah rekan-rekan semuanya. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Terima kasih atas atensi dan perhatian dari rekan-rekan semua, guru-guru hebat yang ada di sini. Saya tutup kalau terdapat kesalahan dari ucapan saya mohon maaf. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam. kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Anita, Bapak Ibu, guru semuanya. Itu tadi pemaparan budaya positif dari Bu Anita, di mana konsep inti dari budaya positif ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, jika ada masukan, saran, serta pertanyaan, silakan raise hand. Atau boleh diketik di kolom chat ya Bapak Ibu.
Sekali lagi Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau mau berbagi pengalaman atau mau sharing-sharing, boleh ya dipersilakan. Bu Ria, silakan Bu Ria. Iya baik, terima kasih Ibu Ria. Ibu Anita bagaimana? Silakan Bu Anita. Ya, terima kasih kepada Ibu Ria dan rekan-rekan guru hebat yang lain. Eh, Oke, jadi kalau berbicara mengenai penerapan dari segitiga restitusi, jujur saja untuk saya pribadi, saya belum pernah secara apa istilahnya ya, secara benar-benar menerapkan apa yang menyelesaikan masalah dengan sistem segitiga restitusi. Karena kebetulan juga selama ini kan saya belum mengetahui kalau ada metode atau model penyelesaian masalah dengan sistem seperti itu. Tetapi mungkin kita sudah melakukan, tetapi tidak secara komplit sampai dengan 3 tahapan itu. Jadi misalnya saya pernah menyelesaikan masalah gitu kan, mungkin hanya sebatas validasi tindakan yang salah saja. Karena jujur saja sekolah saya dan kelas-kelas di tempat saya itu belum punya keyakinan kelas. Jadi untuk menerapkannya kalau ditanya oleh Bu Ria, bagaimana penerapan yang efektif untuk penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi ini? Tentunya yang saya sampaikan tadi yang pertama adalah kita kelas atau sekolah itu harus punya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah terlebih dahulu. Karena kan kaitannya nanti eh, menanyakan keyakinan itu kan di situ. Tapi kalau kita tidak mempunyai keyakinan kelas, belum mempunyai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, rasanya tidak akan 3 tahapan itu tidak akan terlaksana dengan baik gitu. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Jadi harus ada eh, koordinasi dengan kepala sekolah, dengan pihak-pihak sekolah yang lain, guru-guru yang lain, untuk membuat yang pertama yaitu membuat keyakinan sekolah terlebih dahulu, kemudian baru nanti kita turunkan ke dalam keyakinan kelas kita masing-masing. Nah, kalau kita sudah punya seperti itu, mudah-mudahan segitiga restitusi ini nanti akan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Ria. Baik, terima kasih kepada Ibu Ria dan Ibu Anita. Kepada Bapak Ibu guru yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bapak Ibu semuanya, jika tidak ada lagi yang ingin dibahas atau kita tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, terima kasih atas waktu Bapak Ibu semuanya untuk mendengarkan penyebaran pemahaman budaya positif dari Bu Anita Oktarisma. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.